I just had to let you know you're. Pagi hari sebelum kuliah, siang hari saat deadline menumpuk, atau sore hari saat nongkrong bareng teman. Apa satu hal yang hampir selalu ada di tangan kita? Ya, segelas kopi kekinian. Tapi, sadarkah Anda bahwa kopi yang Anda pegang bukan cuma soal kafein? Ada strategi besar di balik pemilihan rasa, desain cup, kopinya, hingga kenapa kita memilih brand A daripada brand B. Halo semuanya, di sini saya Naila Harwadilvia. Di sini saya akan membedah fenomena kopi kekinian dan makanya dengan teori perilaku konsumen serta faktor eksternal marketing mix 4P. Dan mari kita bedah fenomena ini kenapa tidak ada matinya. Dulu, kopi dianggap sebagai barang komoditas biasa yang diminum orang tua di warung kopi. Namun, sekarang kopi telah bergeser menjadi gaya hidup atau lifestyle. Fenomena ini disebut dengan coffee culture gelombang baru. Konsumen sekarang tidak hanya membeli rasa, tapi membeli pengalaman dan status sosial. Menenteng cup kopi dan logo brand tertentu memberikan kepercayaan diri dan rasa menjadi bagian dari masyarakat modern yang produktif. Ada analisis eksternal faktor 4P, yaitu yang pertama produk atau produk. Nah, di sini kopi kekinian ini tidak hanya menjual americano, mereka juga melakukan inovasi rasa seperti gula aren, pandan, terus hingga kolaborasi dengan brand biskuit. Produknya dirancang se-instagramable secara visual. Kemasan cup yang mudah dibawa, grab and go, mendukung mobilitas masyarakat urban yang sibuk. Terus yang kedua yaitu price atau harga. Nah, strategi harga yang cerdas, mereka masuk di celah mass pricing. Harganya lebih mahal dari kopi warung, tapi jauh lebih murah dari kafe internasional. Ini membuat konsumen merasa mendapatkan produk premium, namun tetap terjangkau untuk dibeli setiap harinya. Ketiga yaitu place atau tempat. Biasanya gerai-gerai kopi kekinian itu sekarang ada di mana-mana, enggak sih? Biasanya ada di mall, pasar, atau ruko-ruko kecil yang tempatnya itu strategis untuk dijangkau gitu. Terus juga selain itu kekuatan place juga sangat kuat. Biasanya mereka juga ada di aplikasi. Nah, kalian nih bisa pesan kopi di rumah atau di sekolah. Kita tinggal nunggu 15 menitan, terus kopinya sampai. Sekarang jarak bukan lagi halangan. Yaitu promosi mereka itu sangat agresif ya di media sosial. Sama pengguna influencer biasanya itu ada promo buy one get one buat yang para pengguna pertama. Terus juga biasanya ada bundling nih sama makanan, jadi kan kita kan tergoda gitu ya kalau ada bundlingnya. Biasanya juga lebih murah. Mereka juga tidak hanya menjual kopi, mereka juga jualan tren melalui video atau konten pendek yang bisa menggugah selera kita. Nah, sekarang kaitan dengan teori perilaku konsumen. Yang pertama yaitu faktor sosial. Adanya pengaruh kelompok referensi. Jika teman-teman di kampus semua minum brand tersebut, kita cenderung ikut membeli agar merasa setara atau relate. Terus kedua yaitu faktor psikologis atau persepsi. Konsumen mempersepsikan kopi kekinian sebagai hadiah kecil untuk diri sendiri atau self reward setelah lelah belajar. Ini adalah motivasi emosional yang kuat. Nah, di sini saya memberikan diagram sederhana tentang faktor sosial dan psikologis. Nah, yang pertama yaitu
Faktor sosial, adanya pengaruh kelompok referensi. Jika teman-teman di kampus semua minum brand tersebut, kita cenderung ikut membeli agar merasa setara atau relate. Terus yang kedua yaitu faktor psikologis. Konsumen mempersepsikan kopi kekinian sebagai hadiah kecil untuk diri sendiri atau self-reward setelah lelah belajar. Ini adalah motivasi emosional yang kuat. Fenomena kopi kekinian adalah bukti nyata bagaimana strategi pemasaran 4P itu dapat mengubah perilaku masyarakat secara luas. Kopi bukan lagi soal rasa pahit atau manis, tapi soal bagaimana brand tersebut masuk ke dalam rutinitas hidup kita. Kalau menurut kalian, apa alasan utama kalian beli kopi kekinian? Karena rasa atau karena memang butuh buat pamer di story? Nah, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're